Assalamualaikum, halo Fox Semtus. Bersama saya Istianingsih Sentana dalam Cuap-Cuap di balik jendela kelas podcast Semtus. Podcast ini hadir sebagai ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, gagasan, dan informasi seputar dunia sekolah. Dan di episode perdana ini sudah hadir bersama kita seseorang tamu yang sangat penting, seseorang yang menjadi penentu Gimana Pak? Inilah kelas ya. Gimana kabar Bapak hari ini? Senang, sehat, walafiat ya. Dan terlihat semangat ya semangat, Pak. Tetap semangat ya. Gitu. Apa nih Pak kegiatan yang sedang Bapak jalani beberapa waktu belakang? Kalau kegiatan ya satu yang bersifat rutinitas ya. Artinya memang sudah terjadwal sesuai dengan jadwal program kerja yang ada. Oke. Misalkan pembelajaran, kemudian pembiasaan, dan sekarang yang lagi update ya tentunya terkait dengan persiapan anak-anak untuk terutama yang kelas 9 nih SPMB ya, 2026 dan baru selesai sosialisasi sistem penerimaan murid baru 2026 kepada anak-anak kelas 9. Oke, terima kasih gitu Pak. Ya. Di antara kesibukan Bapak masih sempat hadir dalam podcast ini. Kita akan membicarakan beberapa program sekolah yang sedang kita jalankan ya Pak. Tapi saya rasa bukan cuma saya nih Pak yang penasaran. Begitu juga dengan Fox Semtus. Mau tahu nih Pak, bagaimana sih Pak perjalanan karir seorang Bapak Damiri sejak awal berkiprah di dunia pendidikan hingga sekarang menjadi kepala sekolah? Ya, tentunya ini ya berjalan mengalir apa adanya ya. Apa adanya. Bermula dari seorang guru ya kan. Kebetulan nih saya alumni UNJ ya. Oh iya, jurusan sama Pak. Matematika, sama dong. Ya. Nah, lalu mendapatkan tugas mengajar guru matematika di SMP Negeri 153 ya, Kebayoran Lama. Lama. Dari situ kemudian dipercaya menjadi staf kurikulum ya, lalu menjadi wakil sarana prasarana pendidikan, dan selanjutnya yaitu tidak sengaja didaftarkan menjadi tadi calon wakil kepala sekolah. Oh, tidak sengaja Pak? Tidak. Bukan mengajukan diri ya Pak ya? Karena teman-teman saya yang mengajukan gitu ya, akhirnya didorong untuk maju gitu ya. Dan ya sudahlah, saya mengalir apa adanya, ikut saja gitu. Dan alhamdulillah itu lolos seleksi dan ditugaskan sebagai kepala SMP negeri pertama itu ditempatkan di SMPN 242 Jakarta. 242 Jakarta. Itu di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Jakarta Selatan. Oh, dekat ya Pak dari sini ya Pak. Nah, selanjutnya ditugaskan kembali di sini di SMP Negeri 147 Jakarta. Oke, berarti gitu. Proses yang panjang, jenjang karir yang jelas juga prosesnya, dan ternyata Bapak direkomendasikan oleh teman-teman Bapak ya Pak. Luar biasa. Kira-kira momen apa nih Pak yang akhirnya membuat Bapak yakin untuk menjadi kepala sekolah? Ya, memang salah satu dorongannya memang berusaha ya untuk memberikan layanan terbaik, layanan pembelajaran terbaik buat anak-anak ya. Jadi setiap guru kan berhak ya, atau punya kewajiban lah untuk memberikan layanan pembelajaran terbaik buat anak-anak. Ketika pada fase-fase tertentu memang akhirnya kan menjadi satu keinginan ya, bagaimana sih kalau kita lebih meningkatkan lagi untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Nah,
dengan mungkin ditugaskan pada level-level kepemimpinan itulah kita bisa memberikan kontribusi perubahan ya di satu satuan pendidikan. Tentu ini berdasarkan musyawarah atau hal-hal yang terkait dengan persoalan sekolah itu harus didiskusikan bersama, sehingga nanti program yang ditimbulkan juga berdampak lebih luas. Jadi prinsipnya jangan sendiri, tapi harus berkolaborasi. Jangan sendiri tapi harus berkolaborasi. Oke, berarti memang dari tekad Bapak juga untuk berkontribusi dan bermanfaat di dunia pendidikan ini ya Pak, yang akhirnya membulatkan tekad Bapak untuk memulai karir di kepala sekolah dan menjalaninya sampai sekarang. Lalu dari karir Bapak sebagai kepala sekolah, sebelumnya sebagai guru, tentu saja banyak sekali Pak pengalaman kerja dan yang sudah Bapak alami selama ini. Apa sih Pak pengalaman yang paling menarik yang pernah Bapak temukan atau Bapak alami selama perjalanan karir Bapak? Banyak hal ya dalam tentunya perjalanan karir seorang guru ya. Itu dari seorang guru ya kan, sampai nanti mungkin suatu saat itu menjadi tadi ya, mungkin jadi kepemimpinannya itu dalam hal pembelajaran juga menjadi hal yang harus dilakukan ya, untuk menginspirasi banyak orang atau internet teman-teman semuanya. Tapi hal-hal yang menarik itu tentu kadang tidak kita sadari ya. Oh gitu Pak. Mengalir begitu saja kejadian-kejadian itu ya kan, sampai suatu saat nanti itu yang sebenarnya itu yang menjadi hal yang tentu tidak biasa-biasa saja gitu ya. Setelah lama gitu ya Pak terjadi. Misalkan begini. Iya Pak. Sebenarnya hal yang sederhana dari hal yang rutinitas ya, ketika diberi tugas oleh pemimpin ya, itu usahakan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Betul. Sebelum pekerjaan itu selesai ya kan, selalu harus tadi berupaya keras untuk bisa membantu menyelesaikan tugas pimpinan. Nah ternyata hal-hal seperti itu menjadi satu hal yang menarik untuk untuk dilakukan gitu kan. Jadi tidak serta-merta langsung tinggi gitu ya, langsung bisa menyelesaikan, tapi disitulah kita banyak belajar ya, banyak mengatasi tentang tantangan, kendala sampai pada solusinya ya. Baik itu terkait penanganan terhadap pembelajaran murid maupun mungkin dengan mitra kerja yang lain ya kan. Jadi artinya proses haruslah berproses itu ya Pak ya. Dan yang selalu kita harus jaga itu kan paling tidak ada 3K ya. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif. Nah itu mungkin bisa membantu ya kita di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita, membantu kita sukses dalam karir, dalam hubungan dengan mitra kerja juga ya Pak ya. Jadi menarik kalau pengalaman yang paling menarik. Jadi menurut Bapak adalah yang seperti biasa saja sehari-harinya di awalnya, tapi kemudian ketika Bapak sekarang menjadi kepala sekolah, kalau diingat kembali ternyata itulah pengalaman yang sangat berkesan gitu ya Pak. Oke Pak, kalau dilihat dari peran sebagai guru dan kepala sekolah, tentu suatu jenjang yang ketika Bapak menjadi guru nih Pak, kemudian Bapak diangkat sebagai kepala sekolah, itu kan pasti ada adaptasinya dan lain sebagainya ya Pak. Dan kepala sekolah itu kan harus selalu bisa mengambil keputusan dalam waktu yang sangat cepat, keputusan yang tepat gitu Pak. Apa sih Pak nilai atau prinsip utama yang selalu Bapak pegang untuk mengambil keputusan penting, terutama tentang sekolah? Ya, tentu ada beberapa hal yang menjadi
prinsip atau pegangan buat kita di dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan ya yang bisa berdampak kepada banyak orang ya. Tentu kita harus banyak mendengar ya. Banyak mendengar artinya kita terbuka ya, terbuka dari masukan teman ya, berbagai pihak, mungkin guru, mungkin juga murid ya. Atau juga mungkin mungkin komite kalau di sekolah itu ya, orang tua murid dan sekolah ya Pak. Kita mendengar dulu. Dari mendengar itu mungkin kita mendapatkan berbagai informasi yang penting dan apa sih yang mungkin menjadi keinginan ya para stakeholder tadi ya kan. Nah, itu nanti baru ya kan bisa dirumuskan melalui proses mungkin diskusi atau musyawarah dengan teman-teman yang kita butuhkan tadi ya. Walaupun mungkin tidak menampung semuanya. Tapi setidaknya ada keterwakilan di situ ya dari aspek-aspek yang mungkin diinginkan oleh tadi banyak orang tadi ya kan. Nah, harapannya keputusan yang diambil itu juga berpihak kepada kepentingan bersama. Bukan kepentingan kepala sekolah itu sendiri, bukan, tapi kepentingan bersama, lalu disesuaikan ya dengan kebijakan yang ada. Karena kan kebijakan regulasi pemerintah kan juga ada. Jadi jangan sampai nanti ketika kita mengambil keputusan itu berlawanan dengan regulasi atau kebijakan dari pemerintah misalkan. Jadi harus selaras ya. Selaras gitu. Selaras antara kebijakan pemerintah dengan keinginan-keinginan yang kita rumuskan bersama tadi. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu ada sinergi ya. Ada sinergi dalam mengambil kebijakan tersebut sehingga bisa dilaksanakan. Prinsipnya bisa dilaksanakan. Kalau kebijakan itu nggak bisa dilaksanakan kan tidak banyak manfaatnya nanti. Gitu. Dan itu harus, jadi Pak Damir ini tipe pemimpin yang mendengarkan dulu ya, nggak langsung tiba-tiba mengambil keputusan saat itu juga, tapi memang harus mempertimbangkan itu bentuk diskusinya ya Pak ya, bentuk kolaborasinya dengan mitra kerja gitu ya, itu jadi harus seperti itu dan tentu saja memperhatikan regulasi yang ada. Gitu. Baik, kalau di zaman sekarang tentu dari awal Bapak berkarir tentu zamannya berbeda sekali ya Pak ya. Sudah banyak sekali perkembangan. Bahkan sekarang disebutnya adalah zaman digital. Lalu Bapak sebagai kepala sekolah kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Pak untuk menjadi pemimpin di era sekarang ini? Tentunya ini banyak hal ya. Tetapi paling tidak tadi ya, kita itu mampu beradaptasi. Artinya gini, pemimpin yang adaptif. Kenapa? Karena perkembangan zaman itu akan selalu berubah pada setiap fase atau masanya. Benar. Dulu mungkin tidak terlalu banyak mengenal digitalisasi atau teknologi IT yang semakin canggih ini. Tetapi era sekarang ya, era globalisasi, ternyata peran teknologi informasi digital itu sangat penting sekali. Nah, mau nggak mau kan kita harus beradaptasi. Harus ya Pak ya, nggak bisa. Gitu. Adaptasi juga tidak sendirian, harus ditransformasikan kepada semua warga satuan pendidikan atau warga sekolah kalau memang lingkupnya adalah sekolah, termasuk kepada Bapak Ibu guru yang ada. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan antara mungkin generasi sebelumnya ya kan dengan generasi yang baru sekarang gitu ya. Beda karakter, beda mungkin kemampuan IT-nya. Nah, ini juga harus diselaraskan, disinergikan. Yang mungkin mampu di bidang IT digital ya kan, tentu membantu ya. Membantu sesama temannya yang mungkin belum ya, bukan nggak mampu tapi belum mampu mungkin beradaptasi. Harapannya seiring dengan perkembangan waktu nanti gapnya itu menjadi lebih sempit ya. Betul. Tidak terlalu jauh gitu. Dan memang pada kenyataannya memang akhirnya menjadi hal yang biasa gitu ya. Karena
mungkin dalam sehari-hari dia juga berkomunikasi, berkolaborasi, sharing, diskusi terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis pada teknologi. Jadi apapun generasinya ya Pak, harus selalu mau belajar, beradaptasi dengan zaman sekarang seperti itu ya Pak. Dan harus ada sinergi antar generasi tersebut. Antar generasi. Betul. Oke. Pak, kita mau bahas tentang beberapa program sekolah. Tapi sebelumnya 3 kata apa nih Pak yang menggambarkan SMP Negeri 147 Jakarta? Iya. Kalau yang diselaraskan dengan visinya SMPN 147, 3 kata simpel yang mewakili itu adalah berkarakter, mungkin berkarya, dan mampu berprestasi. Jadi itu sudah tergambar dari sekolah ini ya Pak ya. Karena ada yang bilang kan labeling itu sebenarnya nyata ya Pak dampaknya. Mungkin dengan adanya labeling itu berkarakter, berkarya, berprestasi, anak-anak kita mengikuti. Mudah-mudahan kata-kata tersebut dalam diri mereka secara tidak sadar gitu ya Pak. Harapannya seperti itu. Apa Pak yang membuat Bapak bangga menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 147? Tepatnya bukan karena bangga ya, tetapi lebih kepada tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Senang nggak Pak jadi kepala sekolah di sini? Tanggung jawab. Ya, tidak semua juga senang, tidak juga suka dukanya ada ya Pak. Gitu ya. Tetapi itu bagian dari amanah, tanggung jawab yang harus diambil ya kan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi hal ini yang menjadi pegangan buat kita ya, untuk bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ini menjadi penting ya, karena ketika amanah diberikan kepada seseorang ya, tentu harapannya amanah itu bisa dilaksanakan dengan baik ya. Allah tidak akan memberikan amanah kepada orang itu kalau orang itu ya tidak mampu. Tidak mampu, betul. Tapi kalau amanah itu jatuh kepada orang tuh ya, insya Allah itu Allah berarti beri kemampuan pada orang itu. Iya betul sekali Pak. Itu sangat menginspirasi ya Pak. Kata-kata yang harus selalu kita ingat, kita pegang gitu dalam menjalankan amanah. Jadi landasannya adalah amanah dan tanggung jawab ya Pak. Apa saja Pak kebaruan yang ada di sekolah ini beberapa tahun terakhir? Iya. Kalau membicarakan terkait dengan kebaruan atau hal-hal yang mungkin sudah diubah ya, atau dalam proses perubahan ke arah yang baik, ke arah tentunya yang lebih baik ya. Memang pada awal saya datang ke sini memang ada sesuatu yang sepertinya harus diubah ya, harus diperbaiki. Misalkan dari fisik ya, dari fisik itu bisa gedung, lingkungan ya kan, betul, yang ada. Nah, kita coba bagaimana sih lingkungannya supaya lebih nyaman ya. Tentu dari sisi bersihnya gitu ya. Dari sisi mungkin gedungnya kalau itu harus diperbaiki, sarana prasarananya harus dilengkapi ya kan. Terutama yang terkait dengan sarana pembelajaran ya kan. Nah, itu kan berarti harus ada upaya yang kuat, yang gigih dan bersinergi satu sama lain. Artinya kalaulah ini di sekolah ada tim manajemen ya, berarti di tim manajemen itu harus terlibat untuk merumuskan atau menentukan tadi bagian dari kebijakan sekolah untuk bisa memberikan perubahan ya. Perubahan yang berdampak dan bermakna. Nah, bermanfaat juga ya Pak dan ya, akhirnya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Nah, ini bagian dari kebaruan tadi secara fisik. Secara sarana prasarana. Ya, secara mungkin hal yang lain ya, dari sisi karakter ya. Dari sisi karakter tentu ini harus berubah karena ini menjadi hal penting ya, membangun karakter itu
tentunya tidak dalam waktu yang singkat, tapi harus dilakukan secara kontinu dari hari ke hari, ya kan, terus menerus, ya, sehingga nanti menjadi satu pembiasaan. Nah, dari pembiasaan itu mudah-mudahan menjadi budaya, ya, sehingga hal-hal yang baik itu tertanam di dalam warga satuan pendidikan. Nah, itu ya, karakter itu bisa luas sekali, ya. Mungkin apa Pak yang paling penting, Pak? Terkait dengan tadi karakter untuk bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan antara manusia dengan sang Khaliknya, juga bagi anak-anak itu menjadi penting, gitu ya. Ya, menjadi penting. Jadi bahwa hakikatnya setiap diri kita adalah ciptaannya dan kita harus berbakti, ya, kepadanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini harus diberikan ruang untuk itu, ya. Untuk itu diberikan ruang, diantaranya apa? Ya, fasilitas, mungkin sarana pelaksanaan beribadah. Ada jadwal pelaksanaan yang tentu rutin. Iya, betul. Dan kita sudah melakukan itu, ya. Jadi sholat duhur berjamaah, gitu ya. Kemudian juga yang Kristen itu bisa melaksanakan doa bersama di saat yang Muslim sedang beribadah sholat, gitu ya, tanpa mengganggu satu sama lain. Jadi ada keharmonisan di situ, ya, karena toleransi yang besar, ruang yang sama, ya, toleransinya juga ada. Itu bagian dari pembentukan karakter juga, ya. Dan masih banyak hal, ya. Itu hanya salah satu contoh saja, gitu. Jadi pembiasaan itu adalah salah satu yang penting sekali, ya, Pak, di sekolah ini, ya, Pak. Ya. Saya juga tertarik, kita sudah melakukan pembiasaan KIH, gitu. Bagaimana menurut Bapak pembiasaan KIH ini udah optimal belum, Pak, di sekolah ini? Harus diefektifkan, ya. Jadi gerakan 7KIH ini, ya kan, yang merupakan juga program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, yang salah satu upaya untuk bagaimana karakter murid itu bisa terbentuk, ya, bisa berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, ya, sehingga berdampak kepada perbuatan-perbuatan yang positif, gitu, ya. Ini masih terus harus diefektifkan karena ragamnya kan banyak, ya. Nah, yang penting terjadi baik itu di saat berada di sekolah maupun berada di rumah. Nah, mungkin kalau di sekolah bisa dipantau oleh bapak ibu gurunya. Iya, benar. Nah, yang jadi mungkin di rumah, ya, kendala Pak, itu oleh orang tua, itu pemantauan dari orang tuanya. Tapi setidaknya, ya, dengan pembiasaan yang dilakukan sekolah, harapannya memberi dampak kepada hal-hal yang terkait kegiatan di rumah, ya. Walaupun itu mungkin tidak bisa dipantau oleh kita, setidaknya mungkin orang tua bisa melihat, ya, oh, yang dilakukan di sekolah itu apa, ya. Nah, ternyata anak saya berubah, misalkan, ya kan, bisa lebih tertib, ya kan, bisa mengatur waktu dan seterusnya. Nah, itu yang kita harapkan di rumah, orang tua juga ikut, ya, mendampingi atau memantau perkembangan anak-anaknya, gitu. Sangat dibutuhkan, ya, Pak, peran orang tua. Peran orang tua dan sekolah supaya berjalan dengan lebih optimal. Kalau saya tertarik, saya pernah mendengar kata-kata bahwa kalau kita mau membentuk karakter murid saat ini, itu sebenarnya adalah investasi jangka panjang, yang kita lihat dampak baiknya itu bukan sekarang, ya, Pak, atau bukan mungkin tahun depan sudah berubah jadi baik sekali, gitu. Tapi ternyata mungkin 10-20 tahun ke depan ini anak ini akan menjadi apa kelak, akan punya karir seperti apa, gitu, ya, Pak. Jadi pembentukan karakter dan pembelajaran juga sangat penting, ya, Pak. Gitu. Jadi karakter di sini yang salah satu yang diutamakan di 147, ya, Pak, ya. Gitu. Lalu dari sekian banyak program, ini menurut saya salah satu yang paling menarik adalah yang sedang kita lakukan, nih, Pak. Program podcast sekolah. Bapak di sekolah sebelumnya apa ada program podcast semacam ini, Pak? Sekolah sebelumnya belum, ya.
belum ada idenya atau gagasannya. Belum ada, berarti baru sekali ini ya Pak. Dan memang pada waktu itu juga masa COVID ya, tahun 2020 sampai tahun 2022 itu kan masa COVID. Oh iya, jadi benar. Masih terkonsentrasi fokus bagaimana pemulihan kesehatan ya. Akhirnya hal-hal yang mungkin walaupun sudah ada digitalisasi ya, meeting dengan Zoom dan seterusnya, video pembelajaran gitu tapi ya Pak. Tapi tadi fokus ke arah hal-hal yang mungkin seperti ini ya kan, di podcast itu belum ya, belum. Dan baru di SMPN 147 ini setahu saya juga begitu ya Pak ya. Yang kok ada ide untuk tadi ya, untuk bagaimana bisa ada variasi dari kreativitas anak. Jadi sebenarnya podcast ini ya, yang pertama itu untuk memberi ruang kreativitas anak. Ya. Dari sekian banyak mungkin ruang yang sudah kita sediakan. Kan ada ruang kreativitas di ekstrakurikuler. Ada. Itu sampai 16 ya, macam gitu ya. Tetapi mungkin ada sisi lain ya. Sisi lainnya itu karena ada ini namanya lingkungan digital. Ini dunia maya ya. Dunia maya. Jadi kalau kita bisa melihat lingkungan, kan ada lingkungan sekolah secara fisik ya. Kemudian lingkungan rumah ya kan. Kemudian lingkungan masyarakat ya kan. Nah, satu lagi nih, yaitu lingkungan di dunia digital, dunia maya. Nah, sekarang ini ada tambahannya ya Pak. Dan ini kan diupayakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang positif kepada semua warga satuan pendidikan ya. Siapa tahu itu bisa salah satu menjadi inspirasi buat yang lain ya. Dengan mungkin tadi menampilkan profiling anak-anak kita yang berprestasi ya, anak-anak kita yang mungkin punya kegiatan yang baik ya kan, dan itu kan perlu disalurkan. Salah satu menyalurkannya, salah satu medianya adalah mungkin lewat podcast ini gitu ya. Nah, seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari podcast ini kan sudah banyak ya Pak di media sosial banyak, yang dilakukan oleh profesional gitu. Kalau podcast sekolah ini kan belum banyak ya Pak. Lalu sebenarnya tujuan atau harapan besar apa nih Pak yang Bapak lihat dari program podcast ini diterapkan di sekolah gitu? Apakah ada harapan besar dari Bapak atau potensi yang Bapak lihat dari murid dan guru di SMP Negeri 147? Ya tadi ya. Pertama memang tadi awalnya memang membuat atau membuka ruang kreativitas. Ya. Anak-anak yang mungkin punya bakat ya. Lagi-lagi nih, kita harus menyediakan tadi setelah kita menggali potensi dan bakat anak, tentu ada ruang-ruang yang mungkin keterbatasan kita untuk bisa mengoptimalkannya. Misalkan ini terkait dengan podcast ya. Salah satunya ini kan berarti ada kaitan dengan bagaimana anak terampil berkomunikasi ya. Terampil berkomunikasi, memberikan informasi secara digital, dan itu sampai ke banyak orang, bahkan menembus batas tempat dan waktu. Ya kan? Nah, yang seperti ini kan mungkin dari anak-anak kita ada yang punya potensi untuk mengembangkan ke arah itu. Nah, coba kita wadahi ya. Dengan adanya podcast ini. Mudah-mudahan suatu saat anak-anak tersebut ya yang kita bina itu ya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital ini dan mampu mengembangkannya nanti lebih baik lagi ketika mungkin sudah lulus, sudah belajar lebih tinggi jenjangnya dan bisa bermanfaat atau berdampak bagi orang banyak gitu. Sebenarnya bukan ada Pak, tapi banyak gitu, potensi keterampilan atau yang punya skill berbicara
Ya. seperti ini. Nah, apalagi murid kalau kita kayak banyak, Pak. gitu ya. Karena informasinya kemarin seleksi host podcast kita sampai bingung mau milih berapa besar karena semuanya keren dan percaya diri, Pak. Gitu. Artinya ini langkah yang bagus ya, Pak ya, untuk memulai. Tapi setiap program yang bagus juga tentunya ada hambatan nih, Pak, entah dari pelaksananya atau mungkin jadwal pelaksanaannya gitu. Bagaimana nih, Pak, Bapak menyikapi agar pelaksanaan program ini bukan hanya tren atau ramai di awalnya saja, tapi akan menjadi program yang berkelanjutan. Ya, nah inilah yang seharusnya nanti didukung ya. Pertama harus ada dukungan dari warga satuan pendidikan ya. Apapun itu ya, termasuk kegiatan ini ya, ruang kreativitas di podcast. Jadi baik guru, baik itu tendik ya kan, kemudian juga muridnya atau yang lain ya kan, itu mensupport, mendukung adanya kegiatan ini. Itu yang pertama. Kemudian tentu harus di manage, ada tata kelolanya, bagaimana supaya kegiatan ini dari waktu ke waktu bisa lebih efektif, bisa lebih maju ya kan, bisa mampu beradaptasi nanti dengan perkembangan zaman yang ada ya. Artinya jangan statis lah, jangan menampilkan mungkin gitu-gitu aja ya. Tapi harus ada kreativitas, penuh kreativitas, harus ada inovasinya. Jadi tidak sebatas mungkin menampilkan yang ada di sekolah saja. Bisa saja kita nanti mengundang narasumber dari luar. Wah, menarik sekali itu, Pak. Jadi untuk apa? Untuk bisa memberikan inspirasi atau perubahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan podcast ini. Jadi dibukalah ruang ininya, ruang geraknya, ruang waktunya, ruang kreativitasnya untuk orang-orang atau anak-anak kita yang punya potensi bisa memanfaatkan sarana ini ya kan, supaya lebih efektif ya kan, sehingga bisa berdampak kepada yang lain gitu. Jadi sebenarnya Bapak harapan besarnya ini podcast bukan hanya untuk murid dan guru di sini, tapi supaya bisa memberikan insight, hal-hal positif untuk semua orang di luar sana gitu ya, Pak, melalui media digital ini. Gitu. Harapannya udah besar ya, Pak, udah kedepannya maju sekali gitu, Pak, bukan hanya untuk lingkup sekolah gitu. Kadang disadari anak-anaknya sudah pintar berbicara, tinggal wadahnya yang belum ada. Kira-kira ini kan bukan cuma perlu peran dari murid ya, Pak, tapi juga guru. Ada nggak sih, Pak, rencana mungkin mau melibatkan guru dalam podcast ini juga? Itu udah pasti ya. Udah pasti ya, Pak. Muridnya diajak ya kan untuk berkreativitas, untuk memberikan inspirasi kepada temannya. Yang guru juga, nanti guru juga harus dijadwalkan itu ya kan, supaya nanti tadi bisa mengeluarkan gagasan atau idenya, mungkin bisa menginspirasi buat teman-temannya, bahkan buat anak-anak kita gitu. Terkadang kita membatasi atau katakanlah memberikan semacam legitimasi bahwa si A ini kurang gitu ya. Tetapi kita tidak tahu di balik kekurangan itu ada kelebihannya biasanya ya. Cuma mungkin belum ditemukan saja itu kelebihan dari seseorang tersebut. Jadi tetap kita berikan kesempatan juga kepada guru, kepada tendik ya kan. Kalaupun tidak ya bisa berkolaborasi dengan ya lingkungan di luar ya kan. Misalkan begini, bisa saja kan kita berkolaborasi dengan misalkan badan-badan tertentu, instansi tertentu, misal kaitan dengan keamanan sekolah. Itu kan bisa dari ya Kamtibmas, kepolisian dan seterusnya. Kenapa kita tidak undang ke sini? Iya, betul. Ya kan?
untuk memberikan pencerahan, ya kan, yang bisa saja dilakukan atau dinikmati atau dilihat, ya kan, oleh warga satuan pendidikan atau yang lainnya kapan saja, gitu kan. Nah itu ya, belum mungkin dari tenaga kesehatan dan seterusnya atau dari yang lainnya. Kayaknya itu ke depan harusnya seperti itu, ya kan, sehingga menambah wawasan yang luas kepada warga satuan pendidikan bahwa kita bisa belajar banyak hal di samping di dalam sekolah, juga di luar dari lingkungan sekolah, Iya, ya, saya setuju, yang Pak. coba kita adaptasikan dengan apa yang ada di Kondisi sekolah saat ini Iya, juga ya Pak ya, kondisi era saat digital ini. Minimal guru kalau misalnya tidak semuanya terlibat, mungkin harus mendorong ekstra Betul, murid-muridnya, mendorong muridnya, entah gitu. menjadi host atau menjadi tamu gitu Iya, ya Pak ya. gitu. Karena yang menarik adalah ketika saya di kelas, kebetulan materi saya kan sedang pidato ya Pak. Iya, Ketika saya membebaskan tema anak untuk membuat pidato, ternyata yang keluar itu hal-hal yang kesukaan mereka, dunianya mereka Pak. betul. Gimana tanggapan Bapak nih? Semisal di podcast kita nanti yang dibahas adalah tentang K-pop atau yang dibahas adalah tentang e-sport mungkin dan lain sebagainya. Apa ya yang lagi tren ya? Roblox gitu. Gimana tanggapan Bapak nih? Kira-kira bisa atau enggak, atau ada batasan nih yang akan dibuat dari Ya sekolah? jadi transformasi di era globalisasi ini terkait dengan berbagai hal ya, mungkin potensi atau bakat seseorang gitu kan menjadi luas gitu ya. Ya. Nah itu, nggak apa-apa Nggak apa-apa. diadaptasikan ke sini, tapi prinsipnya kan tadi, prinsipnya harus berkarakter kan. Betul. Artinya tetap mengedepankan norma-norma atau kaidah-kaidah kita ya, bangsa Indonesia. Betul. Jadi tetap mencerminkan hal-hal yang menjadi karakter dari bangsa Indonesia gitu kan. Karakter baik seorang karakter murid baiknya, juga iya. gitu ya Pak. Jangan lupa perannya dia juga Jadi sebagai murid. soal nanti keterampilannya atau tadi ide yang dia mungkin geluti atau ditekuni sekarang, tinggal Topiknya, Pak. Iya. Mm-mm. Tinggal disesuaikan saja gitu kan. Itu. Karena tadi kata-kata Bapak, kita berusaha untuk memberikan, kan mengedukasi ya Iya. Pak. Tadi kita mau mengedukasi orang lain, memberikan informasi, update, nah gitu. Kadang sudut pandang murid itu ya dunianya mereka gitu, Iya. yang perlu dikenal oleh orang lain, Betul. bukan sekadar yang sekolah lagi gitu. Iya, jadi kan lingkup pembelajaran murid kita ya kan, ketika di sekolah mungkin ya tadi ya sebatas pada mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dan beberapa informasi tambahan dari mungkin internet dan seterusnya. Iya betul. Tetapi kan ada informasi lain ya kan, Iya. yang mungkin didapatkan dari luar ya kan, maksudnya dari mungkin lingkungan ya kan. Nah, perlu juga kita mengetahui kaitan dengan kondisi dari murid itu ya, tentang bakat, hobinya dan seterusnya. Tinggal nanti diarahkan saja. Diarahkan aja Pak. Jadi kita ada kesempatan untuk mengarahkan. Oke. Gitu. Berbicara tentang podcast, ada juga nih Pak yang kemarin sempat banyak kita kerjakan atau semboyan yang selalu diulang-ulang. Sebuah program dari JT2. Iya. Yaitu Tribur School. Oh iya. Tribur School itu menurut Bapak, ini kan Tribur School ini kan sekolahku berkualitas, sekolahku bersih, sekolahku berkarakter. Sebenarnya apa peran penting sih Pak program Tribur School itu diterapkan di sekolah, yang sebenarnya kalau kita bersih, berkualitas itu sudah jadi moto kita gitu ya. Artinya ini sebenarnya sudah merupakan sebuah sinergi yang kuat ya. Sinergi yang kuat dari program Tribur School itu, lalu diimplementasikan di sekolah, dan sekolah juga punya ya nilai-nilai itu
Sebenarnya tidak ada yang ini, malah lebih optimal nanti ya. Malah lebih optimal menurut saya. Jadi tinggal diselaraskan saja, dilaksanakan dengan optimal ya. Tidak ada yang bertentangan lah gitu. Tidak ada yang bertentangan. Tidak gitu. Misal bicara tentang berkualitas, itu bermutu. Itu kan luas. Iya. Baik prestasi akademik maupun non akademik. Di kita juga sama programnya itu. Iya. Artinya ini merupakan suatu guidance oleh sekolah yang bisa dilaksanakan gitu ya. Bicara tentang bersih, kita juga sudah melakukannya lewat program pembiasan PBLAS ya. Ya, perilaku ya kan, bersih di lingkungan sekolah gitu kan. Nah, ini juga bagian dari program bersih kalau secara fisik. Tapi bersih juga bisa secara non fisik. Artinya apa? Bisa juga bersih dari ya kan pelanggaran-pelanggaran yang ada gitu ya. Baik pelanggaran secara administrasi, pelanggaran tentang penggunaan uang, kita upayakan bersih, transparan, akuntabel gitu ya. Kan fisik dan non fisik. Iya, fisik dan non fisiknya. Berkarakter udah jelas. Ya kan? Kita juga melakukan itu. Jadi ya udah satu kesatuan itu. Kalau dari ini nih Pak, yang gitu. Berkualitas nih Pak. Kira-kira tolak ukurnya apa nih Pak? Sekolah dikatakan berkualitas, dan sejauh mana 147 sudah mendapatkan gelar sekolah berkualitas? Jadi kita jangan mengklaim ya. Mengklaim bahwa kita sudah berkualitas. Karena ukuran kualitas itu juga bisa dilihat dari berbagai hal gitu ya. Ada sekolah yang sudah menunjukkan kualitasnya mungkin tingkat katakanlah kecamatan ya, kalau secara leveling mungkin strukturalnya gitu ya, atau tingkat provinsi atau tingkat nasional dan seterusnya. Tetapi yang mungkin dimiliki oleh suatu sekolah mungkin tidak dalam hal itu, tapi berkualitas dalam hal yang lain, ya kan? Itu pun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkualitas itu, ya kan? Kualitas di dalam pembelajarannya, misal, ya kan? Tetapi apakah indikatornya harus menang setiap lomba? Kan juga tidak, ya kan? Prosesnya. Iya, itu kan proses semuanya itu, ya kan? Tetapi berupaya untuk bagaimana memberikan layanan ya, pembelajaran yang tentunya bermutu, itu menjadi satu hal fokus utama, ya kan? Fokus utama kita, supaya apa? Supaya memberikan dampak kepada murid dengan cara pembelajaran yang berkualitas. Harapannya nanti murid juga akan bisa terbentuk ya. Kaitan dengan prinsip-prinsip untuk bisa menuju berkualitas itu. Yang penting kita melakukannya dulu, ya kan? Melakukan terus-menerus, gitu membiasakan ya, dan seterusnya. Hingga nanti hasilnya. Jadi luas ini ya, luas sekali. Jadi tadi kalau aspeknya bisa akademik, bisa non akademik dan seterusnya, ya kan? Nah itu sih ya. Jadi termasuk hal-hal yang mungkin dampaknya ya tidak sebatas di sekolah, tetapi bisa dampaknya bisa di lingkungan, di lingkungan. Jadi kalau dampak di sekolahnya baik, berimbas kepada lingkungan yang baik, nanti juga ini bagian dari pengkualitasan secara tadi, ya kan, luas, secara lebih luas lagi ketika ada di masyarakat gitu. Berkaitan sama Triber School juga ada program yang tidak kalah pentingnya dan sedang kita lakukan bersama-sama adalah Adiwiyata ya Pak. Iya. Kita udah sampai di tahap apa nih Pak, dan harapan bersama Pak? Kita kan baru ini ya memulai ya kan. Memulai ya kan. Kita coba memulai untuk kemarin itu di tahap kota ya kan. Jadi ini nanti ada mungkin penilaiannya di tahap kota ya. Kalau secara terjadwal itu di bulan mungkin Juli Agustus ya. Tapi yang penting bagi
saya atau Pak. mungkin bagi kita, ya kan, bukan karena ingin mendapatkan penghargaannya, bukan. Tetapi substansinya adalah bagaimana perilaku kita itu tadi, ya kan, mencerminkan hal-hal yang peduli dengan lingkungan. Itu yang penting, ya. Karena ini sebenarnya kan berawal dari pembiasaan kita, pembiasaan untuk bersih, ya kan, untuk bisa melaksanakan pilah sampah, kemudian bisa juga menanam pohon di sekolah dengan baik, ya kan, urban farming jalan, ya, sekolahnya tertata rapi, tamannya terlihat rapi, nyaman dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga dengan kondisi seperti itu anak bisa nyaman untuk belajar. Sebenarnya itu lagi-lagi ya Pak, lagi-lagi nyaman untuk kenyamanan. belajar, kenyamanan ya, kenyamanan dan keefektifan belajar. dalam belajar. Jadi dengan sekolah yang bersih, ya, itu harapannya anak itu bisa nyaman untuk belajar. Dan saya memperhatikan kok iya ya, dampaknya kelihatan gitu ya. Anak-anak menjadi tadi ya, setelah dikawal terus terbiasa, gitu ya, terbiasa juga gitu ya. Ya 1-2 ada mungkin, tapi terus meneruslah kita edukasi untuk hal-hal yang baik ini. Jadi gitu masih berkelanjutan ya Pak ya, dan ini arahnya insya Allah baik ya Pak. Kalau Bapak melihat sekolah ini, atau Bapak ingin sekolah ini tuh dikenal sebagai sekolah yang seperti apa sih Pak? Sebagai seorang pemimpin. Jadi poin pentingnya bukan sekolah ini dikenal sebagai apa Pak? Esensinya adalah, ya ini penting dipahami, esensinya adalah bagaimana mewujudkan ya sekolah ini sesuai dengan visi-visi dari yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apa itu? Ya kan? Visinya apa? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat tulis komentar di bawah ini. Jadi itu ya, karena mau kayak apapun visi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menjadi acuan, ya, yaitu ada apa? Mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Untuk semua ya, dicatat ya. Kata-kata bermutu itu kan tadi, ya, luas banget itu. Luas banget, udah berkualitas tadi, bermutu dan seterusnya. Lalu turun lagi itu visi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Masih ingat nggak visinya? Mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Berkualitas. Yang bukan tuntas, hanya berkualitas tapi juga tuntas ya Pak. Tuntas. Nah itu ya. Turun lagi tadi. Ada lagi. Ke Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur. Yaitu tadi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, bersih dan berkarakter. Triber itu tadi ya Pak. Sampai ke mendasar di visi SMPN 147 Jakarta. Gitu. Yaitu apa? Mewujudkan satuan pendidikan yang unggul dalam prestasi, kemudian berkarakter dan berwawasan global. Intinya kan sama sebenarnya nanti. Ya, gitu ya. Karena apa kau mengambil? Ada tambahnya Pak, berwawasan global. Iya, karena Jakarta nanti akan menjadi kota global. Ya. Jakarta itu menjadi kota global. Jadi harapannya tadi ya, warga satuan pendidikan itu melihat bahwa ada era globalisasi yang mau nggak mau harus kita sikapi, ya kan, dengan terutama membekali anak-anak kita untuk bisa berkompetisi di era globalisasi nanti. Gitu. Yaitu keterampilan abad 21 misalkan. Atau dengan melihat dari dimensi profil lulusan juga bagian dari itu. Salah satunya komunikasi ya Pak. Ya, salah satunya memiliki komunikasi yang efektif ya. Di sini juga bisa ini. Di podcast ini harapannya menjadi salah satu ya kan wahana untuk bisa berkomunikasi lebih efektif, walaupun melewat digital gitu ya. Jadi sebelum menutup sesi kita pada siang ini nih Pak, apa pesan Bapak untuk Volksemtus atau boleh khususnya guru dan murid SMP Negeri 147 Jakarta? Ya, pesan dari saya ya itu
satu ya dukung ya warga satuan pendidikan, warga sekolah SMN 147 itu dukung program yang positif ya, yang akan beri dampak ya, kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi banyak orang ya. Saya yakin banyak program-program positif ya kan. Itu harus didukung ya kan. Itu satu ya kan. Yang kedua ya, memberikan tadi ruang yang cukup buat berkreativitas bagi warga satuan pendidikan ya. Itu penting. Jadi ide, gagasan ya kan, kemudian hal-hal lain yang tentunya berbasis pada kompetensi untuk bisa bersaing secara positif ya, bisa berkompetisi secara positif, itu juga perlu ditumbuhkan sehingga budaya ya kan, budaya maju ya, budaya kota global itu bisa terwujud. Seperti itu. Jadi pesannya adalah harus mendukung semua ya. program sekolah yang baik, kemudian berkreasilah, dan harus sportif dalam berbagai hal juga ya Pak ya. Gitu. Baik, ini sebenarnya pertanyaan titipan dari tim podcast 147. Katanya mau tahu nih Pak, nanti setelah Bapak memasuki masa purna bakti, apa nih Pak rencananya ke depannya? Apakah masih berkiprah di dunia pendidikan? Mungkin menulis buku? Atau apa nih Pak kira-kira? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin bagi orang lain itu tidak dianggap tidak penting, tapi bisa jadi bagi orang itu adalah penting ya. Ya, melaksanakan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi orang banyak ya kan, itu juga bagian dari hal yang mungkin harus dilakukan ya. Artinya selalu bergerak aktif gitu ya. Ide gagasannya selalu dijaga lewat aktivitas-aktivitas yang positif ya, itu. Ya, saya tidak bisa menentukan sekarang. Belum tahu ya, kayaknya udah punya rencana gitu. Kalau saya tentukan sekarang, ya kan. Nanti kalau tidak terlaksana nanti dikira omong doang. Gitu jadi ya. Lebih baik kayak Bapak dulu ya, jadi dari guru mengalir gitu ya Pak ya. Mengalir saja, mengalir aja. apa adanya ya. Sesuai dengan sunatullahnya, sesuai apa yang mungkin menjadi ya tadi ya, alamiah saja ya, dari Yang Maha Kuasa memberikan apa yang kita syukuri, lalu kita berusaha untuk melaksanakan ya kan, apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin gitu ya. Jadi sederhana tapi mudah-mudahan bisa memberi dampak gitu ya. Ya, sederhana dan bermakna ya Pak. Bermakna, beri dampak kepada orang banyak ya. Walaupun mungkin kecil ya, walaupun mungkin kecil. Prinsipnya selalu berbuat baik ya. Fastabiqul khairah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Harapannya dengan berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada hal yang bisa berdampak atau bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, gitu. Terima kasih banyak Pada Miri sudah menjadi tamu di podcast perdana kita. Sangat inspiratif ya, semua informasi, insight yang diberikan oleh Pada Miri. Dan apapun yang kalian lakukan, lakukanlah untuk kebermanfaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum kita tutup sesi podcast ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Tolong dicakepin ya tim podcast. Baik, memetik melati di dalam taman, cakep. Harum semerbak tenangkan jiwa. Artinya episode perdana penuh harapan. Mari bersinergi untuk maju bersama. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Jawab Cuap. Terima kasih Pada Miri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.